إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله لا نبي بعد. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbal alamin. Serta salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para hadirin jemaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas dari kitab Lum'atul I'tiqad, pembahasan tentang poin kita adalah membahas tentang Nabi SAW dan sahabatnya. Sahabat Nabi SAW, kita bahas khasaisun Nabi, ya, itu bukan yang kita bahas kekhususan Nabi dan para sahabatnya, atau hukukun Nabi wa fadli ashabih, hak-hak Nabi dan keutamaan sahabat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya. Jadi dalam kitab Lum'atul I'tiqad, kedudukan para sahabat Nabi. Ya, ini kalau dalam buku bahasa Arab masuk kepada keutamaan sahabat. Kita baca sedikit. Kalau keutamaan Nabi kita sudah bahas juga bahwasannya dia itu penutup para nabi. Rasulullah SAW penutup para nabi. Itu keutamaan Nabi kita Muhammad pertama. Yang kedua, dia itu pemimpin para nabi, Sayyidul Mursalin. Yang ketiga, tidak beriman seorang hamba sampai beriman dengan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Tidak akan pernah seorang dikatakan beriman kecuali dia harus beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia hanya beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi, tidak dikatakan beriman. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Demi Allah, mereka tidak beriman sampai mereka menjadikan engkau hakim terhadap apa yang diperselisihkan. Ini kekhususan Nabi. Yang keempat, kekhususan Nabi, tidak akan diberikan keputusan di antara manusia di hari kiamat sampai diberikan dulu syafaat Rasulullah. Jadi syafaat Rasulullah, minta syafaat kepada Allah, baru diberikan keputusan manusia. Kalau tidak, maka terus menunggu sampai mendapatkan syafaat. Juga di antaranya keutamaan Nabi adalah umat Nabi Muhammad, umat yang pertama kali didahulukan masuk surga. Nahnu akhiruna as-sabiquna yaumul qiyamah. Kami ini umat terakhir, tapi kami yang pertama kali masuk surga. Di antara kekhususan Nabi juga, dialah yang akan membawa panji pujian di hari kiamat. Jadi di hari kiamat akan ada panji pujian, yang membawa panji itu adalah Nabi kita Muhammad SAW. Ana sayyid walad Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Aku pemimpin anak Adam pada hari kiamat, bukan untuk sombong. Biyadi liwa'ul hamad. Di tangankulah bendera pujian, panji pujian, wala fakhr, bukan untuk sombong. Ma min nabiyyin yauma idzin illa tahta liwa'i. Tidaklah seorang nabi ketika itu kecuali dia pasti di bawah panjiku. Wa ana awwal man tashukku anhul ardu wala fakhr.
dan akulah yang akan pertama kali dibangkitkan di hari kiamat, bukan untuk sombong. Ini keutamaan Nabi kita Muhammad SAW dibanding Nabi yang lain. Ya, juga diantaranya Nabi kita punya kekhususan di hari kiamat diberikan maqam mahmud. Dia diberikan kedudukan yang terpuji. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Bisa jadi Allah Rabbmu akan membangkitkan engkau dengan kedudukan yang mulia. Ini kedudukan Nabi kita. Yang terakhir juga diantaranya, atau sebelum yang terakhir, kekhususan Nabi kita, dia punya telaga yang besar, yang banyak airnya, dan telaga ini, siapa yang meminumnya tidak akan pernah haus. Ini telaga Nabi kita Muhammad SAW. Yang berikutnya, di antara kekhususan Nabi kita, dia adalah imam para nabi, khatibnya para nabi, dan dia pemilik syafaat para nabi. Jadi pemimpin para nabi, imamnya para nabi, khatibnya para nabi. Idza kana yaumul qiyamah kuntu imamun nabiyyin wa khatibuhum wa sahibus syafaatihim ghairu fakhr. Jika nanti hari kiamat aku akan menjadi imam para nabi, menjadi khatibnya dan pembawa syafaatnya, bukan untuk sombong, kata Rasulullah. Di antaranya juga, di antara kekhususan Nabi kita Muhammad SAW, artinya umatnya Nabi menjadi umat yang terbaik. Kuntu khairu ummatin ukhrijat linnas. Al-Imran ayat 110. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum fa inni faddaltukum 'alal 'alamin. Wahai Bani Israel, sesungguhnya ingatlah nikmat-nikmatku kepada kalian, dan aku telah mengutamakan kalian 'alal 'alamin, dari semua alam. Di dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan Bani Israel Allah utamakan. Kata para ulama, ini sebelum datangnya umat Nabi Muhammad. Setelah datang umatnya Nabi Muhammad, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian sebaik-baiknya umat yang akan dikeluarkan untuk manusia. Ini kekhususan Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita sekarang membahas keutamaan sahabat Nabi. Sahabat Nabi itu yang paling utama adalah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Susunan ini, 4 susunan ini ijma' Ahlus Sunnah. Yang paling utama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman, yang keempat Ali. Ini sepakat para sahabat. Kecuali setelahnya datang orang-orang Syiah yang tidak rela dengan urutan ini. Dalam hadis Abdullah bin Umar berkata, dahulu kami mengatakan ketika Nabi Muhammad SAW hidup, afdol umat ini setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Dan sampailah ucapan kami ini kepada Nabi, dan Nabi tidak membencinya. Dan Nabi tidak yungkiruh, tidak mengingkarinya. Memang yang berbicara para sahabat, kata para sahabat dulu, paling afdol di antara umat Nabi Muhammad setelah Nabi adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali. Sampai kalimat ini ke Rasulullah, ternyata Rasulullah juga tidak mengingkari. Berarti diamnya Rasulullah sepakat orang yang paling afdol adalah 4 sahabat tersebut. Dan juga datang riwayat yang sahih
riwayat yang sahih, Nabi berkata, Ali berkata, bahwasannya Ali mengatakan, khairun hadil ummah ba'da nabiyina Abu Bakar, thumma Umar, walau syi'ta la samaitu tsalis. Kata Ali bin Abu Thalib, orang yang terbaik umat ini setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar. Kemudian Umar, kalau kau mau, aku akan sebutkan nama yang ketiga. Yang dimaksud Ali adalah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sama seperti hadisnya Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah bersabda, tidaklah matahari terbit dan tidaklah matahari terbenam setelah Nabi dan para Rasul yang paling afdol dibanding Abu Bakar. Jadi afdolnya Abu Bakar radhiyallahu an ini langsung diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Bakar As-Siddiq dia orang yang paling berhak menggantikan Rasulullah di dalam kepemimpinan setelah Nabi. Karena keutamaannya, karena orang yang pertama Islam, juga karena Nabi telah memerintahkan dia untuk menjadi imam salat di antara para sahabat. Juga ijma' para sahabat mendahulukan Abu Bakar dan berbaiat kepada Abu Bakar. Lam yakunullah liyajma'ahum ala dhalalah. Kesepakatan para sahabat ini menunjukkan itu dalil Abu Bakar adalah orang yang paling afdol di antara umat ini. Pertanyaannya, mengapa masalah ini dimasukkan dalam akidah? Kita sedang berbicara ilmu akidah. Kenapa dimasukkan ke dalam akidah tentang hal ini? Karena ada orang yang berusaha menjatuhkan kredibilitas dan keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Kalau itu yang dilakukan oleh seorang mukmin, maka telah cacat imannya karena dia bertentangan dengan para sahabat dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian, setelah Abu Bakar, yang afdol adalah Umar. Karena keutamaannya. Kemudian adalah Utsman. Utsman ketika dijadikan khilafah, karena Umar memilih beberapa orang untuk bermusyawarah. Pilihlah di antara kalian siapa yang menjadi khalifah. Orang yang dipilih Umar ini adalah orang-orang inti yang memiliki iman, ilmu, dan kebijaksanaan. Mereka sepakat untuk menjadikan Utsman sebagai khilafah. Kemudian Ali. Ini ijma'. Artinya ijma', kesepakatan ini nggak boleh diganggu-gugat. Nggak boleh orang tiba-tiba mengatakan Ali lebih afdol daripada Utsman. Nggak boleh. Karena para sahabat sudah sepakat urutan tersebut. Wa haula'i khulafa'ur rasyidin. Mereka ini semua adalah khulafa'ur rasyidin yang mendapatkan petunjuk. Rasulullah bersabda dalam hadis, "Alaikum bisunnati wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. 'Addu 'alaiha bin nawajid." Wajib bagi kalian mengikuti sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Siapa yang dimaksud khulafa'ur rasyidin? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Wajib bagi kita mengikuti sunnahnya mereka. Rasulullah mengatakan dalam riwayat lain, al-khilafatu min ba'di 30 sanah. Akan terjadi nanti setelahku khilafah sejauh 30 tahun. 30 tahun akan terjadi khilafah. Ternyata khilafah ini terjadi pada khilafahnya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Hasan, dan Umar bin Abdul Aziz. Ada yang mengatakan sampai Hasan saja. Kemudian, kalau itu adalah orang yang terafdol setelah Nabi, itu orang yang terafdol setelah Nabi, maka kita akan membahas sedikit secara umum sahabat-sahabat Rasulullah SAW yang afdol
setelah Nabi Muhammad SAW dan bagaimana sikap Ahlus Sunnah terhadap hal tersebut. Siapa itu sahabat? Ini kita bahas. Sahabat itu adalah orang yang bertemu Nabi dan beriman kepada Nabi dan mati dalam keadaan iman kepada Nabi. Walaupun dia pernah murtad, tapi dia kembali kepada keimanan lagi. Itu namanya sahabat. Jadi definisi sahabat itu adalah orang yang ketemu Nabi dan dia melihat Nabi dan dia beriman kepada Nabi dan meninggal dalam keimanan. Kalau dia hidup di zaman Nabi dan dia tidak bertemu Nabi, Nabi di Madinah, dia di Mekah, dia nggak pernah ketemu Nabi, tapi dia hidup pada satu zaman yang sama, itu bukan sahabat, itu mukhadram. Biar tidak dikatakan sahabat, tapi mukhadram. Mukhadram itu levelnya adalah tabi'in, orang setelah Nabi, setelah sahabat. Jadi di sini, walaupun orang itu satu masa dengan Nabi, tapi kalau dia tidak melihat Nabi, dia tidak mendapatkan keutamaan para sahabat. Jadi, yang dimaksud dan mendapatkan keutamaan sahabat itu orang yang meninggal dan beriman dan melihat Nabi. Itu yang dikatakan sahabat Rasulullah SAW. Kalau secara umum, Nabi Muhammad adalah sahabat Nabi Muhammad, itu adalah sahabat para nabi yang terafdol. Isa punya sahabat Hawariyun. Musa punya sahabat selain Harun, pengikut Musa. Dan pengikut dan sahabat para nabi yang paling afdol di antara seluruh sahabat nabi, dibanding Hawariyun, dibanding sahabat Musa, adalah sahabat Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah mengatakan, khairun nasi qarni, sebaik-baiknya manusia itu di masa hidupku. Baik kejujurannya, baik hatinya, baik lisannya, baik perangainya, itu di zaman Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau dilihat lagi, di antara para sahabat Nabi ini siapa yang paling afdol? Maka di antara para sahabat Nabi, yang paling afdol adalah muhajir dibanding al-ansar. Siapa muhajirin itu? Muhajirin itu sahabat yang pindah dari Mekah menuju Madinah. Ini namanya muhajirin. Siapa sahabat al-ansar itu? Sahabat al-ansar, sahabat yang tinggal di Madinah dan dia beriman kepada Nabi dan menolong Nabi di Madinah. Namanya ansar. Di antara muhajirin dan ansar, yang paling afdol adalah muhajirin. Karena muhajirin selain mereka berkorban meninggalkan harta, bahkan semua yang mereka miliki untuk berpindah dan mengikuti Rasulullah, mereka juga dianggap sebagai penolong Rasulullah SAW. Dan dari orang muhajirin yang paling afdol adalah tadi khulafa arba'ah, sahabat yang 4. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu dari muhajirin yang terafdol. Siapa itu Abu Bakar? Kita cerita sedikit tentang Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah As-Siddiq. Julukannya As-Siddiq, yang artinya dia benar dan membenarkan. Nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Bani Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Dia adalah laki-laki yang pertama kali beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau perempuan yang pertama kali beriman kepada Nabi siapa? Khadijah, istri Rasulullah SAW. Kalau di luar rumah, orang yang pertama kali beriman dan membenarkan Nabi adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu.
Dia teman Rasulullah ketika hijrah. Bahkan dia ini pengganti Rasulullah di dalam sholat dan haji. Dan dia ini pewaris kepemimpinan khulafa bagi umat Rasulullah SAW. Dan Abu Bakar As-Siddiq sudah memasukkan Islam sekitar 5 sahabat yang besar. Sahabat besar, ini bukan 5 sahabat saja. Sebenarnya banyak sekali yang dimasukkan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq. Tapi 5 orang ini yang dimasukkan Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam sudah menunjukkan bahwasannya Abu Bakar As-Siddiq itu memiliki pengaruh yang besar. Siapa saja sahabat-sahabat yang dimasukkan Islam oleh Abu Bakar As-Siddiq? Yang pertama, Utsman, Zubair, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini 5 sahabat yang dimasukkan oleh Abu Bakar As-Siddiq ke dalam Islam. Jadi Utsman kenal Islam dari Abu Bakar. Zubair bin Awam, Thalha, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas. Ini semua masuk Islam karena Abu Bakar. Dan Abu Bakar meninggal di tahun 13 Hijriah. Waktu itu usia dia sekitar 63 tahun. Dan usia dia dengan usia Rasulullah berjarak sekitar 2 tahun lebih. Rasulullah SAW lebih tua sedikit dibanding Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian sahabat yang utama setelahnya adalah Umar. Umar ini dikunyahkan dengan Abul Hafs, yang julukannya adalah Al-Faruq, pembeda antara hak dan batil. Nama dia Umar bin Khattab bin Bani Adi bin Ka'ab bin Lu'i Al-Aslam fi sanah sadisah min al-bi'tsah. Dia masuk Islam di tahun ke-6 setelah kenabian. Jadi 6 tahun dulu Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, 6 tahun dulu Abu Bakar sudah beriman, Umar baru beriman. Tapi memang di masa 6 tahun itu sangat lambat orang masuk Islam. Perintisannya. Bahkan dikatakan masuk Islamnya Umar itu tidak lebih daripada mungkin 20 orang sebelumnya. Jadi 6 tahun itu Rasulullah SAW belum banyak yang masuk Islam. Kemudian Umar, membi'tsati ba'danahu arba'ina, sekitar 40 orang saja udah masuk duluan. 11-nya wanita, yang lebihnya laki-laki. Belum lebih dari 40 orang. Berapa tahun ini? 6 tahun dakwah Rasulullah SAW, belum lebih daripada 40 orang masuk Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu keutamaan ada banyak sekali. Bahkan Rasulullah pernah melihat surganya Umar bin Khattab ketika Isra dan Mi'raj. Yang ketiga adalah Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini kunyahnya Abu Abdullah. Julukannya Nurain. Nurain itu maksudnya 2 cahaya. Karena dua istrinya, dua-duanya anak Rasulullah SAW. Utsman bin Affan min Bani Umayyah, Ibn Abdul Syams, Ibn Abdul Manaf. Dia adalah Ibn Abdul Manaf. Aslam atau dia masuk Islam sebelum Rasulullah SAW masuk ke rumah Arqam. Wa kana ghaniyan sakhiyan. Tawalla khilafah ba'dal Abdullah bin Umar fattafaqa al-syura ila an qutila syahidan fi Dzulhijjah. Dia menggantikan Umar bin Khattab, tapi dia mati dibunuh pada bulan Dzulhijjah. Tahun 35 Hijriah. Yang berikutnya Ali. Ali ini adalah Abul Hasan, Ali bin Abu Thalib. Nama dari Abu Thalib sendiri adalah Abdul Manaf bin Abdul Muttalib.
Dia termasuk pemuda yang pertama kali masuk Islam dari usia yang sangat muda. Ali bin Abi Thalib. Dan Rasulullah SAW pernah memberikan kepada dia panji perang di hari Khaybar. Sehingga Allah menangkan dengan itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Ini Ali bin Abi Thalib. Dan Ali bin Abi Thalib pun meninggal, dibunuh pada tahun 40 Hijriah, sekitar 63 tahun usianya. Ali pun meninggal sekitar usia 63 tahun dan dia dibunuh. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Yang membunuh Ali bin Abi Thalib namanya Abdurrahman bin Muljim. Siapa Abdurrahman bin Muljim ini? Abdurrahman ini adalah yang membunuh Rasulullah SAW. Dia seseorang yang berpemahaman khawarij, mengkafirkan para sahabat, termasuk dia kafirkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Empat sahabat ini, mereka orang yang paling berhak untuk meneruskan khilafah setelah Nabi Muhammad SAW. Maka keempat ini khulafa ar-rasyidin. Ya Rasulullah mengatakan, alaikum bisunnati wa sunnah khulafa ar-rasyidin min ba'di addu alaiha binawajih. Kalau dilihat tadi, Rasulullah mengatakan kekhilafahan setelahku 30 tahun. Maka kita lihat, khilafahnya Abu Bakar itu cuma 2 tahun 3 bulan. Khilafahnya Umar itu cuma sekitar 10 tahun. Sittatu ashhur, salasa ayyam. Ya, 10 tahun sittatu ashhur, 10 tahun setengah. Adapun kekuasaannya Utsman itu sejauh selama 12 tahun. 12 tahun kekuasaannya Utsman. Kekuasaan Ali itu sekitar 4 tahun 9 bulan. Jadi kalau ditotalkan semua ini, maka seperti perkataan Rasulullah, al-khilafah ba'di salasuna sanah. Kepemimpinan setelahku itu ada sekitar 30 tahun. Kemudian, setelah Ali bin Abi Thalib meninggal, naiklah Hasan, anaknya, di baiat. Di waktu itu Ali meninggal karena dibunuh. Dan Ali ketika dibunuh tidak ada yang tahu di mana kuburannya. Sampai hari ini. Kalau Utsman bin Affan radhiyallahu an dibunuh, dikuburkan di Baqi, tapi Utsman bin Affan tidak diketahui sampai hari ini siapa pembunuhnya. Yang jelas mereka orang-orang yang protes terhadap keputusan Utsman. Tapi siapa orang individunya tidak bisa ditentukan. Sama seperti itu juga ketika Ali bin Abi Thalib meninggal, tiba-tiba Hasan dinaikkan menjadi khalifah. Tapi Hasan tidak lama dia menjadi khalifah, hanya sekitar 6 bulan. Setelah itu, Hasan berikan kekuasaan tongkat kaum muslimin kepada Muawiyah. Maka Rasulullah mengatakan, al-khilafatu ba'di salasuna sanah. Kekuasaan di tanganku ada 30 tahun. Wa inni ibni hada sayyidun. Dan anakku ini adalah pemimpin. La'alla Allah an yusliha fi fi'ataini 'azimataini minal muslimin. Rasulullah mengatakan, sesungguhnya anakku ini, maksudnya adalah Hasan, sayyidun, akan menjadi ketua, akan menjadi pemimpin, akan menjadi satria. Kenapa? Dia nanti akan menggabungkan 2 pasukan besar yang berselisih. Siapa yang dimaksud 2 pasukan yang besar berselisih? Dia akan menggabungkannya. Muawiyah, atau dikatakan Hasan menggabungkan antara Muawiyah dan yang lainnya. Sehingga Hasan sengaja mengundurkan diri dari kekhilafahan agar khilafah dipegang oleh Husain atau Muawiyah. Sehingga damailah ketika itu. Hasan dan Husain ini cucu kesayangan Rasulullah SAW. Bahkan dia dikatakan rohainatihi. Rohainati itu adalah wangi-wangian yang menyenangkan.
Dan dia pemimpin orang beriman, anak orang beriman. Dan dia juga, Hasan ini, orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi, sebagian orang-orang seolah-olah ingin melupakan Hasan dan cuma memfokuskan kepada Husain. Husain itu juga keponakan, Husain juga cucunya Rasulullah SAW yang Rasul cintai. Dari Ali bin Abu Thalib. Dan Husain dibunuh di Karbala. Itu pada tahun 61 Hijriah. Nasallallahu salamah wal afiyah. Jadi kalau kita kembali kepada kisahnya terbunuh Husain, ini kan Hasan tadinya sudah menjadi khilafah, pemimpin. Tapi pertikaian, percekcokan, keperangan terus ada. Ya sudah, Hasan bilang kalau gitu aku mundur jadi pemimpin. Yang penting kalian damai. Mundurlah Hasan sebagai pemimpin. Siapa yang dikasih tongkat kepemimpinan? Ke Muawiyah bin Abu Sofyan. Maka semenjak itulah Bani Umayyah jadi pemimpin. Ketika Muawiyah bin Abu Sofyan menjadi pemimpin, harusnya itu kepemimpinannya Hasan. Tapi Hasan cuma mau 6 bulan. Karena ingin mendamaikan kaum muslimin, dia mundur dari kerajaan, dia serahkan kepada Muawiyah. Ketika Hasan menyerahkan kepada Muawiyah ini, banyak orang protes, termasuk salah satunya Syiah. Akhirnya, mereka menuliskan surat kepada Husain. Kalau Hasan, susah nih dirayu. Mereka tulis kepada Husain. Ya Husain, datanglah kepada kami akan ini, kami akan itu, kami akan ini. Dia janjikan. Datanglah Husain dari Madinah ingin pergi ke Irak. Ternyata didengarlah oleh pasukan Muawiyah. Husain bersama keluarga besarnya ingin pergi ke Syam atau ingin pergi ke Irak. Maka Malik bin Muawiyah atau mereka mengutus pasukan yang ingin menghentikan Husain. Bertemulah pasukan itu dengan Husain dan anak-anaknya di daerah Karbala. Disitulah Husain dan anak-anaknya dibantai. Maka mereka mengaku-ngaku sekarang sebagai anak Husain. Karena mereka menganggap Husainlah yang paling setia. Tapi padahal Hasan dan Husain ini dua-duanya cucu Rasulullah SAW. Ini sahabat yang 4 dari sahabat Rasulullah SAW yang mulia. Kesimpulannya, kenapa ini dibahas dalam buku akidah? Karena barang siapa yang meragukan perjuangannya para sahabat, maka dia termasuk diragukan keimanannya. Para sahabat Rasulullah SAW adalah orang-orang yang menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan agama ini. Maka tidak boleh bagi kita mencela para sahabat, terutama 4 sahabat mulia tadi. Sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, sahabat Utsman, sahabat Ali radhiyallahu anhum ajma'in. Ini berkaitan tentang lum'atul i'tiqad. Beriman kepada sebagian sahabat. Nanti kita akan bahas lagi. Masih berkaitan dengan sahabat Rasulullah SAW, kita pun bersaksi ada 10 orang dari sahabat Rasulullah SAW masuk surga. Wa nashhadu li asyarati bil jannah. Kami bersaksi bahwasannya 10 orang, nanti kita akan sebutkan ada 10 orang yang dipersaksikan Rasulullah SAW, dia akan masuk surga. 4-nya sudah kita bahas. Abu Bakar masuk, Umar masuk, Utsman masuk, Ali masuk. Siapa yang lebihnya lagi yang akan dimasukkan surga? Insyaallah nanti kita akan bahas di pertemuan akan datang. Judulnya adalah 10 sahabat yang digambarkan dan dijanjikan surga. Kita masuk dalam buku Fawaidul Fawaid. Di buku bahasa Arab di halaman 63. Di buku bahasa Indonesia di halaman 89. Samaratul imanu bisifati ilahiyah. Buah beriman dengan sifat-sifat Allah.
Kalau kita bilang begini, Pak, tak kenal maka tak cinta. Kan begitu. Begitupun orang yang tidak mengenal sifat Allah, tidak akan dia mencintai Allah. Kalau dia mengenal Allah dengan baik, maka cintanya pun akan baik kepada Allah. Maka dari sini, dibahas di dalam bab ini, beriman kepada sifat Allah. Karena kalau sudah kenal Allah itu baik, kita akan cinta kepada dia. Apa saja berbuah dan apa saja buahnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau beriman kepada sifat-sifat Allah, ini akan dibahas Ibnu Qayyim. Dan kita perlu tahu sifat-sifat Allah. Bahkan kita perlu tahu nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita kenal dia, kenal sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkata Imam Ibnu Qayyim, Al-Qur'anu kalamullah. Al-Qur'an adalah ucapan Allah. Wa qad tajalla fi li'ibadihi bi sifati. Terkadang Allah menampakkan dirinya di dalam Quran dengan menyebutkan sifat-sifatnya. Taratan yatajalla fil jilbabi haibah azimah jalilah. Kadang-kadang dia menampakkan sifatnya dengan balutan sifat kehormatan, keagungan, kemuliaan. Wa takhda'ul a'naq, sehingga leher-leher hambanya melihat ke bawah. Tangqasirun nufus, sampai hati-hati mereka jiwa mereka luluh. Wa takhsha aswat, suara mereka melirih. Yadubul kibr, kesombongan mereka larut sebagaimana larutnya garam di dalam air. Wa taratan yatajalla fi sifatil jamal, kadang-kadang Allah memperkenalkan dirinya dengan sifat yang indah, yang sempurna, dan dia adalah kamalu asma wa jamalu sifat, nama yang sempurna dan sifat yang paling indah. Jamalu af'alu dala ala kamalu dzat, indahnya perbuatan itu akan menjadi dalil akan sempurnanya zat. Kalau perbuatannya indah, kalau keputusannya baik, kalau makhluknya indah, pasti Tuhannya lebih indah. Kalau Allah mengajarkan kepada harimau untuk menyayangi anaknya dan melindungi anaknya, bentuk kasih sayang seekor harimau yang buas, maka ketika seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tahu Allah lebih sayang kepada hambanya dibanding harimau-harimau yang menjaga anak-anak. Karena harimau yang buas saja menjaga anaknya karena Allah yang mengajari dia hal tersebut. Tentu Allah, dia pasti lebih menjaga, lebih mencintai kepada hamba-hambanya sebagaimana hambanya mencintai anaknya. Karena hamba bisa mencintai anak karena Allah yang menciptakannya. Maka pencipta lebih berhak memiliki sifat tersebut dibanding makhluknya. Kadang-kadang katanya di sini, wa jamalu af'al dala ala kamalid zat. Sempurnanya perbuatan itu menunjukkan akan sempurnanya zat. Yastanfidu hubbu fi qalb. Kalau kita sadari dengan segala perbuatan Allah yang begitu indah, segala sifat Allah dan zat Allah yang begitu indah, maka akan lahir dalam hati seorang hamba mencintai Allah dengan kekuatan cinta yang sempurna. Oke, begini maksudnya. Cinta itu terkadang bisa tumbuh karena kita mengenal yang kita cintai dan kita kagum dengan yang kita cintai. Mungkin kagum dengan fisiknya, mungkin kagum dengan hatinya, mungkin kagum dengan sifatnya, mungkin kagum dengan segalanya. Maka cinta itu lahir dari karena kekaguman. Orang mukmin yang mengenal keindahan Allah,
mengenal kebaikan dan kelembutan Allah, dia pasti akan kagum kepada Allah. Kekaguman ini melahirkan cinta kepada Allah. Cinta dia kepada Allah melahirkan taat dan patuh dan takut cintanya diputus. Bagaimana cinta itu bisa tumbuh? Kenali kebaikan Allah. Kadang-kadang Allah memperkenalkan kepada kita kebaikannya dengan nama-nama dia. Latif. Apa Latif artinya, Pak? Contoh nama Allah Latif artinya maha lembut. Maksudnya gimana, Ustadz, maha lembut? Allah terkadang sebelum kita minta, dia udah kasih apa yang kita pengen. Padahal belum kita minta, dia sudah tahu apa yang mau kita mau. Latif. Terkadang Allah melindungi kita tanpa kita sadari. Latif. Bahkan terkadang dia mencintai kita dari arah yang kita tidak tahu. Latif. Ustadz, mobil saya bannya mogok. Atau bannya bocor, Ustadz. Iya, kenapa? Nggak tahu nih, bannya bocor. Padahal udah zikir pagi petang tadi. Padahal, bisa jadi, kalau bannya tidak bocor, dia tetap jalan, dia akan bertemu truk yang akan menabrak hancur mobilnya. Allah bocorkan bannya, tanpa dia sadari, itu cara Allah untuk menjaga dia dari celaka. Itu Latif. Ini yang kita contohkan pernah, kenapa Khidir membolongi kapal, agar kapal tidak jalan. Musa nggak tahu, Khidir tahu, karena Khidir dapat ilmu dari Allah. Perbuatan Khidir membolongi kapal itu bukan jahat, itu kelembutan yang tidak dipahami. Sebenarnya itu perbuatan yang baik, tapi dianggap jelek. Betapa banyak perbuatan Allah yang sebenarnya baik sama kita, tapi karena kekurangan ilmu kita, kita terkadang menganggap jelek. Sakit baik atau jelek? Hah? Tergantung, Ustadz. Kalau dia dikasih penyakit, dosanya nggak tobat, sholatnya nggak nambah, malah tambah maksiat, dia sakit, hukuman juga, Ustadz. Oke. Allah kasih sakit, tapi ketika sakit itu ada, nanti di yaumul qiyamah Allah nggak tanya lagi tentang dosanya. Sakit yang Allah berikan, itu latif, kelembutan Allah kepada hamba. Maka terkadang di sini Ibnu Qayyim ingin menegaskan, kenali Allah dengan segala bentuk keindahannya, dengan segala bentuk kelembutannya, dengan segala bentuk kemuliaannya. Bihasa bima arafa min sifatil jamal wa nu'til kamal yusbihu fawaidu abdu fariqan illa bimahabbati. Kalau dia telah mengenal sifat Allah yang indah dan sifat Allah yang sempurna, maka hati hamba akan terisi dan hati seorang hamba tidak akan terisi kecuali dengan cinta kepada Allah. Kalau dia kenal Allah, semakin dia cinta. Kalau dia tahu keindahan Allah, semakin dia cinta kepada Allah. Fa idza arada minhu ghairu an yu'alliku tilka mahabbah bihi aba qalbuh wa ahsyah dzalika kullu ibah. Kalau hatinya ingin mencintai selain Allah tadi, maka hatinya enggan, nggak mau lagi. Karena hatinya sudah penuh mengenal dan mengagungkan Allah karena kecintaan. Maksudnya, kenali Allah dengan sifatnya akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kenali Allah dengan keindahannya akan tumbuh rasa cinta kepada Allah. Kenali Allah dengan kelembutannya akan tumbuh rasa cinta kepada Allah Subhanahu. Siapa yang mengabulkan doa-doa kita? Allah. Siapa yang melindungi kita? Allah. Siapa yang menjaga kita? Allah. Siapa yang memalingkan dari kita kejelekan? Allah. Siapa yang memberikan anugerah dan kenikmatan hidup kita? Allah. Betapa baiknya Allah. Dia memberikan segala kebaikan kepada kita. Padahal terkadang kita bermaksiat kepadanya. Kebaikan-kebaikan Allah ini akan menumbuhkan cinta. Cinta akan menumbuhkan pengagungan. Pengagungan akan menumbuhkan penghambaan.
semakin seorang mengenal sifat-sifat Allah, semakin dia tunduk kepada Allah. Hatinya akan tenggelam dalam kecintaan kepada Allah bagaikan garam yang telah dilarutkan ke air. Jadi, poin Pak di sini, hamba yang mencintai Allah, cintanya akan melahirkan kepada ketaatan dan penghambaan. Semakin dia cinta kepada Allah, semakin dia kagum, semakin dia menghambakan diri kepada Allah. Ini cinta yang benar. Berbeda dengan orang yang mengatakan cinta kepada Allah menyebabkan gila. Emang ada Ustadz orang bilang cinta kepada Allah menyebabkan gila? Ada. Majdub itu diistilahkan orang hilang akal gara-gara cinta kepada Allah yang menyebabkan dia lupa dirinya dan akhirnya menjadi gila. Maka itu sebagian orang mengkultuskan dan menghormati dan mencintai orang gila. Karena bagi mereka orang gila adalah wali-wali yang telah tenggelam dalam kecintaan. Sehingga karena cintanya kepada Allah, ini menurut mereka, dia akan melupakan dirinya dan dia hanya ingat Tuhannya. Maka dia dan Tuhannya menjadi satu. Dia adalah Tuhan, Tuhan adalah dia. Ini pemikiran yang salah. Gak mungkin orang cinta sama Allah jadi gila, gak mungkin. Rasulullah cinta gak kepada Allah? Cinta. Gila gak Rasulullah? Tidak. Tapi cintanya Rasulullah, dia rela mengorbankan apapun demi menjaga kecintaannya kepada Allah. Nabi Ibrahim cinta gak kepada Allah? Cinta. Bahkan dia Khalilullah. Khalil itu, ya, yang dikatakan Khalil itu kecintaan yang sudah melarut menjadi satu. Itu Khalil. Apa buktinya Nabi Ibrahim itu Khalil dan kecintaan Allah? Dia berani mengorbankan dunia yang paling dia cintai untuk menggapai cinta Allah. Dia berani ingin menyembelih anaknya untuk mendapatkan cinta Allah. Jelas sekali dia lebih cinta Allah dibanding anaknya. Maka Allah katakan Khalil. Permasalahannya sekarang, kecintaan Ibrahim yang begitu tinggi kepada Allah, apakah menyebabkan Ibrahim tidak ada akal? Jadi salah kalau ada orang yang menganggap mencintai Allah itu yang tertinggi adalah gila. Itu salah, jauh dari Islam. Itu bukan ajaran Islam yang sebenar. Tapi mengenal Allah akan melahirkan cinta kepada Allah karena tahu kebaikan dan keindahannya. Cinta kepada Allah akan melahirkan kagum kepada Allah. Kagum akan melahirkan pengagungan. Pengagungan akan melahirkan penghambaan. Penghambaan akan melahirkan ketaatan. Jadi puncak cinta adalah taat. Jadi semakin orang yang taat kepada Allah menunjukkan dia semakin cinta kepada Allah. Karena cinta itu pengorbanan. Ibrahim berkorban dengan anaknya. Muhammad Nabi kita berkorban dengan jiwa dan hartanya. Abu Bakar cinta kepada Allah dan Rasul berkorban dengan hartanya. Itulah bentuk dari kecintaan. Imam Ibnu Qayyim ingin menegaskan, buah beriman dengan nama dan sifat Allah. Buah beriman dengan sifat Allah, kau akan tahu kebaikan Allah. Kebaikan Allah itu akan menumbuhkan cinta dalam dirimu. Cinta itu akan melahirkan ketaatan, kesetiaan, pengagungan, dan penghambaan. Dari ini pula makanya dikatakan beribadah atau menghambakan diri itu adalah puncak dari cinta. Puncak dari cinta kita jadi hamba dari yang kita cintai. Itu puncak dari cinta. Ini akidah kita. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Meyakini kecintaan tertinggi adalah patuh kepada Allah. Kecintaan tertinggi adalah menghambakan diri kepada Allah. Kecintaan yang tertinggi adalah tidak menjadikan selain Allah prioritas dalam hidup kecuali Allah yang jadi prioritas. Itulah kecintaan. Dikatakan lagi. Dikatakan oleh Imam Qayyim. Dan jika sudah demikian, maka rasa cinta kepada Allah itu pun berubah menjadi tabiat.
Tadinya cintanya dipaksa. Tadinya cintanya dikorbankan dirinya. Tadinya dia mengorbankan hasratnya untuk mendapatkan cinta Allah. Tapi terus-menerus dia mengenal yang dia cintai. Dan terus-menerus dia mendidik dirinya untuk mencintai Allah yang Maha Indah. Sehingga mencintai Allah menjadi tabiat. Bukan lagi sesuatu yang dipaksa. Bukan lagi sesuatu yang dipaksa dan diusahakan. Ini orang-orang yang menjadi wali Allah, mencintai Allah menjadi tabiat bagi dia. Jadi secara spontan dia selalu mendahulukan Allah dibanding apapun, secara spontan, karena sudah menjadi tabiat dirinya. Bahkan dia rela mendahulukan Allah dibanding apa yang menjadi hasrat dalam hidupnya. Itu tabiat. Agar cinta kepada Allah menjadi tabiat, awalnya adalah kenali Allah, kemudian berusaha dan berjuang dan berkorban mencintai Allah, terus menerus di atas itu, sehingga cinta menjadi tabiat. Dan para nabi mencintai Allah dengan tabiat. Fa'idha tajalla bi sifati rahmah wal bir wal lataf wal ihsan imba'atat quwwat raja 'anil abd. Kalau dia memperhatikan sifat rahmah, sifat kasih sayang, sifat baik, sifat lembut, sifat Allah yang berbuat baik kepada hambanya, maka akan lahir pada dirinya harapan, kuatnya harapan seorang hamba kepada Allah. Imbisatu amaluh wa qawiya ta'muhu. Kalau begitu, maka terbentanglah impiannya. Dia nggak pernah putus asa. Putus asa itu lahir gara-gara nggak kenal Allah. Kecewa itu lahir gara-gara nggak kenal Allah. Putus harapan itu lahir gara-gara lemah hubungannya dengan Allah. Allah pengasih tidak? Allah penyayang tidak? Allah maha lembut tidak? Ar-Rahmanir Rahim. Kalau dia Ar-Rahmanir Rahim, kenali nama dan sifatnya yang maha lembut itu, pasti dia akan menyayangi kita. Tidak mungkin kalau kita mengangkat tangan sambil merendah, meneteskan air mata, lalu kita minta sama dia, dia nggak kasih kita. Nggak mungkin, karena dia maha pengasih, maha penyayang. Kita saja manusia yang kasih sayang kita cuma sedikit sekali. Nggak pantas kasih sayang kita dibandingkan dengan kasih sayang Allah. Seluruh kasih sayang di muka bumi makhluk ini, jika digabungkan, itu cuma 1% dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seluruh kasih sayang dan kelembutan makhluk di dunia ini digabungkan, itu tidak lebih dari 1% kasih sayang Allah. Makhluk saja, manusia saja, kalau ada orang yang datang kepada dia sambil menangis, menyebutkan kesulitan dan kesusahannya, lalu dia bercerita dan berharap agar dibantu, manusia luluh hatinya pasti bantu orang yang nangis tadi. Itu manusia. Padahal kasih sayang manusia itu gak mungkin lebih daripada 1% kasih sayang Allah. Bagaimana Allah yang maha pengasih, maha penyayang, yang maha mampu, yang memberikan tidak akan pernah miskin, yang memberikan tidak ada yang bisa menghalangi, sangat mudah bagi dia memberikan. Lalu datang kepada dia hambanya, yang mentauhidkan dia, yang taat kepadanya, yang berkorban untuknya, lalu hamba tadi mengadu sambil menangis dan mengangkat tangan. Ya Allah, aku lagi sulit. Ya Allah, aku hambamu lagi kejepit. Ya Allah, aku hambamu dalam keadaan terpaksa. Mudahkan aku ya Allah. Dikasih atau tidak sama Allah? Orang yang mengenal Allah pengasih maha penyayang, dia tidak ragu. Allah pasti kasih. Allah pasti kasih. Kenapa orang banyak yang putus asa? Gak tahu Ustaz mau ngadu kemana. Karena gak kenal Allah. Akhirnya ngadu ke media sosial. Subhanallah. Ngadu ke medsos, cuman jadi bulan-bulanan orang lain. Ya subhanallah. Orang yang suka ngelihat kita susah, dia ketawain. Orang yang gak suka ngelihat kita susah, dia cemoohin. Gak ada faedahnya. Tapi kalau kita ngadunya ke Allah, tapi gimana ya Ustaz? Kayaknya saya kurang yakin.
Ketidakyakinan karena tidak kenal. Karena tidak kenal, jadi tidak yakin. Maka kenalilah nama dan sifat Allah, akan lahir keyakinan. Dikatakan lagi di sini. Wahadir raja yahdu rikabus sir. Kullama qawi raja jadda fil amal. Nah, Masya Allah. Ini penting sekali. Ini penting kalimat ini. Ya. Berjalan menuju Robnya dengan penuh harapan. Dia harapkan, dia gantungkan tadi. Dan setiap kali harapan itu menguat, semakin yakin, optimis harapan itu datang, hamba tersebut semakin giat dalam beramal soleh. Jadi semakin dia optimis akan datang bantuan, semakin maksimal dia berikhtiar. Contoh, kita optimis. Kita optimis ketika berobat akan Allah sembuhkan dengan makan obat ini. Semakin ikhtiar makan obat atau semakin meninggalkan makan obat kita? Semakin ikhtiar Ustaz, karena saya optimis. Dengan sebab ini harapan saya insya Allah saya akan disembuhkan oleh Allah. Berarti harapan yang benar itu akan mendorong optimisme dalam beramal. Tapi harapan yang salah itu akan mengantarkan kepada berpangku tangan dan malas. Itu harapannya salah. Saya berharap dikasih kaya sama Allah Ustaz. Kan saya sudah berharap. Lalu, ya saya tunggu aja di kamar sambil tidur-tiduran. Itu bukan harapan. Harapan itu nggak kayak begitu. Harapan itu adalah optimisme yang mendorong untuk menggapai harapan dengan berikhtiar yang terbaik. Berharap masuk surga Allah? Iya Ustaz. Maka ikhtiar yang terbaik adalah amal soleh. Berharap diampuni dosa? Iya Ustaz. Maka ikhtiar yang terbaik adalah taubat. Berharap dimudahkan dunia? Iya Ustaz. Ikhtiar yang terbaik adalah bekerja. Jadi antara harapan, ikhtiar, dan usaha, atau antara harapan, ikhtiar, dan usaha itu satu kesatuan. Semakin kuat harapannya kepada Allah, semakin baik dia berikhtiar. Kembali kita. Kenapa ini dibahas? Kenapa timbul harapan? Kenapa timbul cinta? Kenapa timbul pengagungan? Karena kenal nama Allah dan sifatnya. Kenali Allah. Kenapa timbul rasa takut sekarang? Takut Ustaz, nanti Allah murka. Karena kenal Allah syadidul iqab. Allah syadidul iqab. Hukumannya keras. Jika Allah, apabila Allah tampak melalui firman-Nya dengan sifat adil. Ini dengan sifat adil. Dan, sebentar. Ya. Faidah tajalla sifatul adl wa intiqam. Intiqam jangan diartikan dendam ya. Ini penerjemahan kurang tepat ini. Di dalam buku diartikan dendam. Karena dendam itu bukan sifat yang baik. Tapi intiqam itu adalah menghukum sesuai kesalahan. Dan bukan dendam. Allah memaafkan. Maka di sini dikaitkan, jika kamu mengenal Allah, tabqa mahabbah lau tam'am, fa idza tajalla sifatul adl wal intiqam. Kalau kau sudah mengenal dia dengan sifat yang adil, wal intiqam. Apa itu intiqam? Dia itu adil dan dia akan menghukum sesuai kesalahan, tidak akan lebih. Itu adil namanya. Wal ghadab wa sakhat wal uqubah. Dan kau tahu juga dia memiliki sifat marah, sifat murka, sifat menghukum. Intaqamatin nafsul ammarah. Maka ketika itu kau akan tahu pula bahwasannya terkekanglah nafsu amarah, nafsu diri. Inqamaat nafsul ammarah. Batalat wa dha'ufat. Ketika kau tahu Allah Maha Adil, Allah Maha Perkasa, Allah murka, maka akan melemahlah keinginan nafsu dari syahwat, dari sia-sia,
atau ingin melakukan yang haram. Wanqabadat ainuhu ru'anatiha wa hadarat mutiyah hadduha min khauf wa khasyah wal hadar. Sehingga yang lahir dalam diri dia adalah takut, hati-hati, dan khasyah kepada Allah. Ya, ini kalau mengenal Allah dengan sifat yang memang Allah pemaaf, betul. Tapi Allah juga syadidul iqab. Allah juga murka. Allah juga marah. Allah juga akan menghukum. Jangan hanya mengenal Allah dengan pemaaf. Allah maaf betul, tapi bagi mereka yang memohon maaf kepada Allah dan berhenti dari dosanya. Tapi bagi mereka yang terus berdosa dan tidak pernah minta maaf kepada Allah dan selalu merasa aman dengan dosanya dengan beralasan Allah tidak akan menghukum saya, bisa jadi yang keluar kepada mereka bukan sifat maaf tapi sikap hukuman. Allah akan murka kepada dia. Allah akan azab dia. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah maha kuat hukumannya. Apabila telah tampak di firman-Nya dengan sifat maha mendengar dan maha melihat. Tahu sekarang Allah punya nama maha mendengar, maha melihat. Maka lahirlah rasa malu yang sangat besar pada diri hamba. Malu dilihat Allah kalau berbuat jelek. Malu didengar Allah kalau berbuat jelek. Lalu ia malu jika Allah melihatnya dalam keadaan yang dibenci. Atau mendengar darinya sesuatu yang dibencinya. Atau menyembunyikan di dalam hatinya sesuatu yang membuat Rabb-Nya murka kepadanya. Malu dia. Allah tahu. Ini iman yang tinggi. Ya, merasa selalu dipantau, merasa selalu diawasi, merasa selalu didengar, merasa selalu dilihat. Kenapa lahir rasa-rasa itu semua? Karena dia yakin Allah Sami'un Basir. Allah maha melihat lagi maha mendengar. Sami'un Basir itu sifat Allah. Sifat ini melahirkan. Sifat Allah mendengar dan melihat melahirkan sifat seorang hamba yang berhati-hati bertindak walaupun dalam kesendirian. Dan dengan rasa malu itu, hamba tersebut selalu mengukur semua perbuatannya, ucapannya, isi hatinya dengan ukuran syariat. Tidak membiarkan perbuatannya mengalir bebas begitu saja menuruti kehendak naluri nafsunya. Jika Allah menampakkan firman-Nya dengan sifat maha mencukupi, sifat maha mencukupi, yaitu sifat ya kifayah wal hasb. Allah mencukupi, wa kafa billahi hasiba. Bukankah Allah yang mencukupi hambanya? Kalau kita mengenal nama Allah dengan sifat mencukupi, maha mengurusi hambanya, membagi rizki mereka, mencegah musibah dari mereka, membela para kekasihnya, melindungi mereka, serta menyertai mereka secara khusus, maka akan timbul pada diri hamba tersebut kekuatan bertawakal kepada Allah. Kita diurus sama siapa hidup kita? Allah. Siapa yang mencukupkan kita? Allah. Siapa yang menggaransi dan menjamin hidup kita? Allah. Ragukah dengan garansi Allah? Kenali Allah kafi. Kafi itu yang menggaransi dan mencukupi. Perlukah kita mencari selain Allah dalam mencukupi, menggantungkan harapan kita? Itu maksudnya. Kenali Allah dengan kafi, wal hasib, dia yang mencukupi. Maka kembali kepada Allah, gantungkan harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakal sendiri menunjukkan pengetahuan hamba bahwa Allah Maha mencukupi. Jadi tawakal itu lahir gara-gara ada pengetahuan Allah itu mencukupi. Pilihan Allah untuknya adalah yang terbaik. Keyakinannya kepadanya serta keridhoannya terhadap apa-apa yang Allah perbuat dan tetapkan untuk dirinya. Maka dia ridho dengan apa yang Allah pilihkan. Maka dia rela dengan apa yang Allah tetapkan. Karena dia yakin Allah maha baik. Allah tidak pernah punya sifat zalim. Bahkan Allah nafikan sifat zalim di Quran. Yang Allah adakan di Quran, innallaha thayyib. Allah itu baik. Maka kalau kita yakin sifat Allah baik, tidak akan ada kejelekan yang pantas disandarkan kepada Allah. Walaupun Allah melakukan sesuatu yang mungkin kita tidak sukai, pasti Allah lakukan itu dasarnya kebaikan, bukan kezoliman. Zolimkah Allah ketika Allah tidak memberikan kita kelapangan harta sementara yang lain diberikan kelapangan harta?
Tidak. Tidak zolim. Tapi Allah Maha Adil. Dia yang membagi sebagaimana Dia kehendaki. Karena kezoliman bukan sifat Allah. Tapi adil dan kebajikan itu sifat Allah. Apabila Allah tampak melalui firman-Nya dengan sifat kemuliaan dan kebesarannya, maka jiwa yang tenang di dalam diri hamba tersebut akan merasa hina dan tidak berdaya di hadapan keagungannya, tunduk di hadapan kebesarannya, sehingga hati dan seluruh anggota badannya menjadi khusyuk. Ketentraman dan ketenangan semakin menyelubungi hati lidah anggota badan, penampilannya, hingga kemudian hilanglah keangkuhan, kesombongan, dan kekerasan hati. Subhanallah. Maksudnya, semakin orang mengenal Allah, semakin dia mengenal dirinya. Maksudnya gimana Ustadz? Semakin kau tahu Allah yang hebat, kau akan tahu kau lemah. Semakin kau tahu Allah yang maha besar, kau akan tahu kau itu kecil. Semakin kau tahu Allah maha perkasa, kau akan tahu bahwasannya dirimu bukan siapa-siapa. Maka semakin seseorang mengenal Allah, semakin dia mengenal dirinya. Saya ini bukan siapa-siapa. Saya ini mendapatkan kebaikan karena kebaikan Allah. Saya ini dimudahkan karena Allah yang memudahkan. Saya ini bisa berbuat karena Allah yang memudahkan. Jadi dia mengenal dirinya penuh kekurangan dan dia mengagungkan Tuhan yang penuh dengan kebaikan. Ini orang yang kenal Allah. Dari ini maka para ulama mengatakan barang siapa yang mengenal Tuhannya, dia akan mengenal dirinya. Dia akan tahu siapa diri dia. Dia akan bersikap sesuai dengan hamba. Tapi kalau dia nggak kenal Tuhannya, kesuksesan karena saya, kecerdasan karena saya, kehebatan karena saya, ini semua karena skill dan kepintaran saya, ini karena semua usaha saya, ini semua karena strategi saya. Akhirnya saya dan saya yang menyebabkan dia merasa hebat, angkuh, sombong, takabur. Dia lupa sama Allah. Kenapa dia lupa sama Allah dan dia bangga kepada dirinya dan menyandarkan kepada dirinya? Tidak mengenal Allah dengan nama-namanya. Maka kenali Allah dengan nama-namanya di Quran. Kenali Allah dengan makhluk-makhluknya. Kenali Allah dengan sifat-sifatnya. Kenali Allah dengan ayat-ayatnya. Semakin mengenali Allah, semakin kita akan mencintainya. Ini yang dimaksud oleh Imam Ibnu Qayyim atau sebagian dari maksud Imam Ibnu Qayyim. Yang dia katakan, buah beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala akan melahirkan jiwa hamba yang suci, yang bersih, yang kuat, yang terhindar dari segala keangkuhan dan kesombongan. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas dari dua kitab ini. InsyaAllah kita lanjutkan lagi nanti kapan-kapan. Lumatul I'tiqad, tinggal sedikit lagi ya. Qadarullah, nggak bisa cepat kita habiskan begitu saja. Tapi insyaAllah ini tinggal beberapa pertemuan, Lumatul I'tiqad habis. Mungkin teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. La ilaha illallah. Astagfirullah. Ya, silahkan. Dari Ikhwan, ada yang mau bertanya? Atau dari Ahmad ada yang mau bertanya langsung? Ya, tidak ada. Tidak ada. Ya. Teman-teman yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan, yang pertama kesimpulan kita adalah mencintai sahabat, menghormati sahabat, memuliakan sahabat, itu bagian daripada keimanan. Dan menghormati Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, urutan ini adalah urutan yang diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka bagi kita, di dalam kitab akidah tadi, mempelajari tentang sahabat, karena mereka orang yang paling berjasa setelah para nabi untuk menyebarkan agama ini. Mereka lah pahlawan-pahlawan Islam yang pantas untuk dicintai. Nanti kita akan bahas, mencela sahabat adalah bentuk daripada cacat keimanan. Itu poinnya. Cintai sahabat, agungkan sahabat, jaga lisan kita, jangan sampai merendahkan sahabat.
Mencintai sahabat bagian daripada keimanan dan bagian daripada kesempurnaan kecintaan kepada Nabi. Itu dari Lumatul I'tiqad. Dari Fawaidul Fawaid, kesimpulannya, kenali Allah. Kita lagi futur, kita lagi lemah, kita lagi putus asa, kita lagi berat tawakal, kita lagi timpa musibah, baca sifat-sifat Allah. Baca tentang perbuatan Allah. Baca tentang ayat-ayat Allah. Allah Maha Pemaaf, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pengabul doa, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha memberikan dan melapangkan rizki kepada hamba-hambanya. Maka dari itu, orang yang mengenal Allah, semakin dia mengenal, semakin dia mencintai, semakin taat. Semakin taat, dia akan semakin menghamba diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu a'lam. Ini yang kita bahas. Assalamualaikum Ustadz, boleh nanya sedikit? Ya, silahkan Ibu. Itu Ustadz yang tadi Ustadz sebutkan untuk kalau ada orang yang membenci sahabat itu cacat keimanannya. Jadi hanya cacat keimanannya aja ya Ustadz, enggak sampai ke tahap kufur gitu ya. Oke, membenci sahabat itu minimalnya mencacati iman. Nanti kita akan bahas kalau membenci sahabat secara mutlak umum karena agamanya, atau bahkan dia berpendapat seluruh sahabat itu kufur kecuali sebagian saja. Kalau sampai ini fasenya, atau sampai ini derajat kebencian para sahabat, maka para ulama mengatakan kufur ijma. Kalau mereka mengatakan kebanyakan para sahabat itu apa? Kufur. Itu pencelaan seperti ini menyebabkan dia kufur secara ijma para ulama. Tapi kalau dia membenci, ya mungkin membenci fisiknya, atau mendahulukan sahabat yang lain dibanding yang lain, dia bilang yang lebih utama itu adalah Ali dibanding yang lain. Tapi dia nggak mengatakan Abu Bakar itu dengan celaan, Umar dengan celaan. Nah, ini mencacati iman. Kita nggak bisa mengatakan itu keluar dari Islam. Allahu a'lam. Ya, mungkin sampai di sini. Kurang lebih mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.